apa? Mahfud MD sekarang sudah berubah, katanya. Sudah mendukung Pak Jokowi. Oleh sebab itu jangan terlalu ngelantur. Dilan, kalau cuma didatangi orang, saya minta ijazahnya, saya minta skripsinya untuk apa? Kalau saya, enggak boleh. Sudah benar tuh UGM. Pak Mahfud, Anda kok enggak ikut-ikut nih? Ikut dalam gerakan menggugat ijazahnya Pak Jokowi. Saya enggak punya kepentingan. Untuk sekarang ini ya, orang-orang seperti Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa, kemudian Egy Durdiana, Kurnia, itu sekarang sibuk mengklarifikasi. Sibuk mengklarifikasi bahwa mereka itu satu, tidak menuduh. Kemudian ingin mengkambing hitamkan orang. Nah, kalau sekarang kan sudah pada kelimpungan kan. Kalau kemarin itu teriak-teriak gantung Jokowi, bawa seret ke pengadilan, ijazah palsu, membohongi masyarakat 10 tahun. Nah, kalau sekarang sudah dilaporin, gimana lo? Kalau tempo hari itu Pak Jokowi tidak menanggapi hal yang remeh-temeh kayak gini, karena ia adalah seorang kepala negara yang urusannya sangat banyak. Dan malu juga kalau urusin yang kayak gini. Nah sekarang dia ini menjadi rakyat biasa. Jadi harkat dan martabatnya diserang, ya dia melakukan langkah hukum seperti masyarakat umum biasanya. Nah disinilah salahnya prediksi si Roy Suryo, si Panci, dan Rismond. Nih kasihan si Rismond ini, track recordnya bagus, malah sekarang jadi jeblek kayak gitu ya. Nah kasihan juga. Kemudian banyak juga orang-orang seperti mantan mantan Menkumham kalau nggak salah juga, Hamid ya, itu menyatakan, seorang negarawan yang menyatakan bahwa tunjukkan saja ijazahnya. Goblok amat orang-orang yang kayak gini masih tetap memberikan suatu statement yang tidak mendidik. Kalau ini dilaksanakan oleh Jokowi, akan banyak Jokowi lainnya seperti gubernur lainnya, wali kota yang lainnya yang banyak musuhnya di dalam kancah politik. Orang akan menuduh bahwa ijazah palsu dan akan disibukkan dengan hal-hal yang remeh-temeh begini. Nah, sama juga si Abraham Samad ini meminta bahwa jangan melapor. Loh, orang semau-mau kelompokmu mengatakan Fir'aun, mengatakan apa segala macam didiemin, sekarang dilaporkan malah menyalahkan juga. Jadi sekarang buat Roy Suryo silakan ya mondar-mandir ke televisi sana sini agar dapat uang ya untuk sebagai tamu undangan, untuk persiapannya lah. Nanti kan nggak bisa dapat uang, nggak bisa nyari uang untuk di dalam tahanan kerangkeng ya. Nah, jadi hal yang remeh-temeh akan dibuat serumit mungkin bagi penfitnah. Jadi hal yang kan remeh-temeh ini sebenarnya cukup UGM menyatakan bahwa ini benar dan ini dia yang mengeluarkan, ini memang asli, sudah selesai. Mau dibawa nggak bakalan juga, mau diforensik bahwa segala macam itu nggak bakalan. Saya prediksi nggak bakalan kayak gitu. Tapi akan dibuat serumit mungkin oleh Roy Suryo, si Panci, si Rismond, Dr. Tifa, kemudian Kurnia itu yang gantung Jokowi. Nah itu kan orang-orang yang hanya ingin mengadu domba di negara Republik Indonesia ini. Oke, salam waras semuanya. Dadah. Oleh sebab itu jangan terlalu ngelantur. Bicara keabsahan ijazah presiden kok dibilang lalu keputusannya tidak sah. Karena saya mengatakan begini, ini ada aja yang nanggapi. Saya lihat di TikTok, seakan-akan Mahfud MD sekarang sudah berubah, katanya. Sudah mendukung Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, keputusannya tidak batal. Lah iyalah, bukan karena mendukung, memang begitu. Coba teori apa yang bisa menyatakan itu? Kecuali pidana ya. Kalau pidana personal, bukan pada keputusan ketatanegaraannya. Iya, saya bilang. Yang saya katakan begini, ada yang tanya juga, Pak Mahfud, Anda kok nggak ikut-ikut nih? Ikut dalam gerakan menggugat
ijazahnya Pak Jokowi. Saya tidak punya kepentingan. Apa? Kepentingan saya tidak ada. Makanya itu ditolak. Ditolak oleh pengadilan tuh bukan karena pengadilannya salah. Gini, mari saya jelaskan. Biar nanti saudara kalau mencari celah ngatur pelanggaran presiden yang terlanjur terjadi itu di undang-undang kepresidenan mau diatur bagaimana. Saya dengar paper yang masuk sudah banyak. Coba nanti dipilih butir. Ya begini. Yang gugat ijazahnya Jokowi ini pertama masuk ke gugatan peradilan perdata. Sudahlah, keabsahan ijazah kok digugat ke pengadilan perdata, pengadilan bilang bukan wewenang saya. Jadi benar pengadilan itu bilang, NO, saya tidak dapat nerima ini karena bukan wewenang. Tugas pengadilan itu bukan mencabut ijazah. Terus apa dong? Lagi pula, kalau perdata itu ya seperti teorinya perdata itu yang menimbulkan hak dan kewajiban. Orang bisa melakukan gugatan perdata kalau ada perjanjian kontrak di antara kedua pihak di mana yang satu tidak memenuhi syarat. Kapan Pak Jokowi melakukan kontrak dengan orang yang menggugat itu? Mewakili siapa dia? Iya kan? Pengadilan begitu. Saya tidak membela Pak Jokowi, tidak juga membela pengadilan. Benar dia, justru kalau dia memutus salah pengadilan negeri itu. Terus kemana dong? Tidak ada kok. Pihak yang dirugikan siapa? Secara perdata. Siapa yang perdata itu kan pribadi dan badan hukum privat. Oh kalau gitu pindah ke PT UN. PT UN juga menyatakan tidak bisa nerima. Kenapa? Kalau saya dinyatakan mencabut ijazah tidak sah. Seharusnya Anda minta, kalau mencabut ijazah itu minta ke UGM. Karena UGM yang menerbitkan, masa PT UN. Dan lagi pula apa rugimu secara ketatanegaraan, ketatausahaan negaraan? Pencabutan itu minta ke UGM, ngomong UGM yang mengeluarkan. Kok saya disuruh menyatakan tidak sah? Kalau Kalimantan suruh nyatakan tidak sah, pasti NO dong. Kalau mungkin minta agar pengadilan memerintahkan UGM untuk mencabut gitu, itu jadi perkara, pihaknya jadi UGM. Maka saya bilang, wah UGM tidak usah melibatkan diri lah, apa buang-buang waktu begitu. Dan orang tidak berwenang juga. Lembaga hukum perdata privat, kelompok orang datang ke UGM memaksa saya meminta lihat ijazahnya Pak Jokowi, tidak bisa. Kalau begitu setiap orang bisa datang ke sana minta melihat ijazahnya Pak Mahfud itu apa. Gitu. Misalnya, saudara nulis nih kayak ini. Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SHSU, benar. Tapi sekarang yang beredar Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SHSU MIP. Yang di kepres yang terakhir itu ada MIP-nya. Saya tidak pernah mengusulkan nama MIP itu, tapi saya tahu kira-kira orang yang membuat kepres ini tahu bahwa saya punya gelar MIP dari UGM. Tetapi MIP itu sudah ditulis di SU itu, karena saya lulus UGM S2 itu. Waktu itu lulus tahun 87 itu gelar S2 UGM namanya SU, Sarjana Utama. Sesudah itu ganti MA, Magister Artium. Sesudah itu berubah Magister Ilmu Politik, Magister Ilmu Hukum, Magister Ilmu Teknik, kayak gitu-gitu. Sebenarnya SU itu sudah mewakili MIP. Kalau orang lalu minta kemarin cabut, saya tidak masang sendiri, saya tidak tahu. Mungkin pada waktu itu yang ngetik kepres saya itu Pak Pratikno, karena saya lulusan di sekolahnya Pak Pratikno atau Pak Ari Dwi Payana. Nah, sebab itu sekarang saya katakan kalau gitu masuk ke pidana. Nah kalau ke pidana itu kan masuk ke pidana. Malah yang dihukum orang yang menyebarkan berita bahwa ijazahnya palsu. Dihukum bener ya dihukum, masuk penjara 2 orang. Karena apa? Dianggap menyebarkan berita bohong. Sekarang masih di penjara, belum keluar. Malah yang punya ijazahnya tidak dipersoalkan. Sekarang jalurnya sudah masuk, tinggal politisnya bisa enggak? Karena yang dilaporkan sekarang ya
Yang dilaporkan sekarang itu adalah pemilik ijazah dan sudah dilaporkan ke Bareskrim. Nah kalau itu arahnya udah tepat, tinggal hukumnya nanti dinilai benar apa tidak itu palsu. Nah kalau gitu UGM boleh hadir, dipanggil pengadilan. Kalau cuma didatangi orang, saya minta ijazahnya, saya minta skripsinya untuk apa? Kalau saya enggak boleh. Sudah benar tuh UGM.